itu lebih baik kalau menggarap naskah drama itu lebih kemana? Untuk pemula realis karena mudah. Tetapi sesuatu yang realis itu diwujudkan dengan sesuatu yang benar-benar harus mirip dengan kenyataan. Misal ya, drama 2 babak atau drama 1 babak dengan setting taman. Settingnya di taman. Ya. Disebutkan di situ ada bangku panjang, ada bunga dan rumput-rumput, kemudian ada pohon. Nah, itu ketika mau pentas itu, elemen-elemen yang disebutkan itu seperti taman itu harus ada. Ya. Bukan berarti harus ada, tapi kalian harus menciptakan realita baru. Ya, realita baru yang ada di panggung. Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih drama ya? Outputnya apresiasi drama masuk e-learning. Nanti kalau nggak masuk e-learning, pertemuan-pertemuan kemarin kamu nggak ngerti omongannya apa yang dibicarakan. Nanti kalau belum ya nanti ditonton ya video pembelajarannya. Yang nggak masuk Mas Hanif itu juga ya. Pak, saya kadang nggak masuk ke e-learning. Ya sudah, subscribe dosen nyentrik itu. Ketika ada apapun baru di situ ya sudah, ini oh ini tentang sosiologi, oh tentang apresiasi, di situ sudah. Jadi kalau nggak masuk ya jual alasan lah untuk upload kok di situ ya. Fungsinya di situ memang untuk dokumentasi ya, bagi yang nggak masuk itu biar bisa mengikuti ya. Itu diciptakan bukan untuk entertain, bukan untuk entertain. Nah, entertain itu harus menarik, harus ya. Kalau itu kan serius ya, membosankan, nggak ada yang nonton kok, tenang aja. Yang nonton kalian aja itu ya. Dan orang-orang yang juga tersesat di sana-sana itu loh ya, kadang tanya, Pak teorinya ini apa gitu ya, saya buatkan video penjelasannya. Karena kadang mereka kuliah juga nggak paham gitu ya, tiba-tiba dia paham melalui video saya. Ada yang begitu, anak skripsi sampai minta nomor WA konsultasi. Saya bimbing anak Stikip Tangerang kemarin itu skripsi ya. Maksudnya itu ketika ilmu itu bermanfaat ya sudah diberikan aja gitu. Buat apa sih gitu. Jangan pelit-pelit kalau sama ilmu ya. Kalau kalian bisa buat bakso ditanya resepnya apa, oh, gak diberi lah, apa sih gak diberi, rezeki itu pangeran sing ngatur kayak noy ya. Kadang kan kita pelit itu, ditanyain apa resep apa gak diberi gitu. Ilmu loh itu ya, coba pelit ilmu. Kita masuk ke apresiasi drama ya. Sebelum masuk ke sana, saya beri sedikit gambaran seperti ini tadi ya, sosiologi sastra. Karena kok nek gak gambaran belas ya gak takok ya gak moco, kadang iku ngono kadang ya. Bahaya, ada iki bahaya. Ya gak ngerti sih ditakono apa, baca juga enggak. Makanya kan repot itu tahu ya, ketidaktahuannya itu bagus, tapi tidak tahu kalau dia tidak tahu. Saya mau tanya apa? Enggak tahu saya. Seruat itu. Hanya jangan apresiasi drama, kita masuk ke dramanya ya. Nah, drama itu nanti kita ada beberapa macamnya. Oke. Siapa yang bisa ngisi 1, 2, 3, 4? Ya, Mas ganteng yang paling belakang siapa namanya? Faris. Bisa ngisi ini jenis drama. Ini jenis. Ya enggak? Berarti gak mau membaca ya. Sing tak share ke kolis pun juga nggak dibuka gitu ya. Aman sentosa di HP-nya, dan itu ada paling pojok gitu ya, terkubur dengan chat-chat gitu ya. Pancet ya hari ini. Ayo apa?
Siapa yang bisa menjawab? Biar nanti teori-teori ini nanti bekal untuk semester 7 ya. Teorinya di semester ini, makanya tetap saya sampaikan sedikit-sedikit. Sisanya silakan dibaca di buku yang saya kirimkan, materi yang saya kirimkan, dan carilah referensi-referensi yang mendukung. Ya. Nanti prakteknya di semester 7 setelah kalian BPL, setelah kalian KKN. Ya. Gak ada suara juga. Nggak ada sinyal, Pak. Internetnya nggak jalan, muter-muter. Ayo. Oke, ini yang sering digarap. Yes. Nih, kita harus paham ngomong jenis ya, jenis drama. Untuk modern biasanya nanti akan masuknya ke wilayah sini, modern. Jadi untuk jenis berdasarkan era, ada klasik, ada modern. Yang klasik itu berarti menggarap tema-tema lama, tradisi lama, kerajaan gitu ya. Kayak naskahnya Shakespeare itu yang ngomong-ngomong soal kerajaan. Karena apa? Karena dia raja. Shakespeare itu raja. Raja yang menulis, tapi raja di zamannya Shakespeare itu menjadi aib kalau nulis, sehingga dia menggunakan nama samaran. Nah, kebencian-kebencian itu dituliskan di dalam naskah drama ketika dia mengkritik dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu era-era klasik. Kalau di Indonesia juga sama seperti itu. Naskah-naskah klasik bicara soal kerajaan, bicara soal budaya tinggi, itu masuk di wilayah klasik. Di wilayah modern ya, penggarapannya modern, walaupun kadang ya yang digarap juga tema klasik ya, tema-tema klasik, tapi digarap dengan konsep-konsep baru ya. Kalau realis, tahu realis ya? Realis tahu ya? Sesuai dengan kenyataan, jadi real, gampang. Jadi kalau kalian melihat sinetron ya kayak gitu, itu dulu realis ya. Jadi sama dengan kenyataan, ada di dengan kenyataan, bukan berarti dia itu kenyataan, tapi itu kenyataan yang sudah dijadikan sebagai karya baru ya. Realisnya di panggung. Kemudian absurd itu sulit untuk difahami ya, gelap ya. Di teater absurd arahnya ke sana. Itu lebih baik kalau menggarap naskah drama itu lebih kemana? Untuk pemula, realis, karena mudah. Tetapi sesuatu yang realis itu diwujudkan dengan sesuatu yang benar-benar harus mirip dengan kenyataan. Misal ya, drama 2 babak atau drama 1 babak dengan setting taman, settingnya di taman ya. Disebutkan di situ ada bangku panjang, ada bunga dan rumput-rumput, kemudian ada pohon. Nah, itu ketika mau pentas itu elemen-elemen yang disebutkan itu seperti taman itu harus ada ya. Bukan berarti harus ada, tapi kalian harus menciptakan realita baru ya, realita baru yang ada di panggung. Taman berarti kita keluar itu kan lihat taman toh, depan itu toh. Nah, tapi ketika kamu memotret dan memasukkan ke panggung pertunjukan, taman yang seperti itu di panggung itu harus jadi seperti apa? Apakah harus benar-benar ada hijau-hijauannya seperti itu? Kamu beli rumput, kamu lah. Nah, itu kan juga menjadi absurd toh tindakanmu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus disiasati. Nah, itu akhirnya apa yang dulu kalian pelajari dengan itu dibutuhkan di sini. Semiotik, simbol, tanda dan penanda. Ferdinand de Saussure. Ya. Kalian menciptakan rumput-rumput, ya. Rumput warnanya apa? Hijau. Kira-kira yang mirip dengan bentuknya rumput seperti apa? Akhirnya kalian beli styrofoam dibentuk. Wah, ini rumput dijejer
diwarnai hijau, dikata oh ini rumput, oh ini nanti menggambarkan taman. Itu adalah realita baru, bukan rumput yang di luar dibawa masuk. Ya, ini nggak ada proses semiotikanya. Kalau rumput di luar kamu bawa masuk, pohon-pohon kamu bawa masuk, ya, nah itu berarti belum punya ilmu ini. Semiotik, kalian mahasiswa dan kenal semiotik. Jadi kalau buat pertunjukan ya harus menggunakan semiotikanya. Semiotika pertunjukan harus diterapkan. Kalau dulu pensi kelulusan waktu SMA, waktu SMP boleh seperti itu. Ya. Jadi kayak gitu, serealis-realisnya harus menciptakan realita baru. Bukan membawa realita itu ke pertunjukan, ke panggung pertunjukan, bukan. Ya, kalau absurd ya, absurd itu pemula juga boleh, tetapi fungsinya beratnya itu pada keaktoran. Kalian akan melihat teaternya mini katanya W.S. Rendra. Dia lebih banyak bergerak tubuh, ya. Memahami orang berjalan banyak. Brek, 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 dia hanya pakai hitam. Kemudian lewat lagi satu gerombolan lewat brek, brek, brek pakai putih. Nah, kemudian mereka bertemu antara hitam dan putih. Ini maksudnya apa ya? Orang itu tidak diberi kesempatan untuk memahami, disuruh mikir sendiri. Ya. Nah, kemudian nanti terdengar suara angin bergemuruh, antara hitam dan putih tadi bergoyang, jadi dia seperti rumput-rumput. Ya. Itu teater absurd. Ya. Bener-bener semiotikanya murni pure di dalam situ. Tetapi ada konsep, ada makna yang mau disampaikan, ya. Jadi kayak gitu. Seperti puisinya Cak Nun yang digarap beliau menjadi pertunjukan, ya, Selendang Biru, ya. Itu dibuat pertunjukan, jadi di situ selendang itu, ya, dijadikan bentuk gerak teatrikal, bergerak di panggung dari sebuah puisi, ya. Ada makna di sana yang disampaikan melalui puisinya, kemudian diubah menjadi gerak visual. Nah, itu harus difahami lah. Absurd, realis, modern, dan klasik itu adalah jenis-jenis yang harus kalian pahami. Ya, kira-kira nanti pertunjukan yang mau kalian masuki, dia masuk ke wilayah mana, diperjelas. Entah itu melalui abstraknya, entah itu mulai latar belakangnya, atau ada kalian menyinggung di pembahasan. Biar duduk perkaranya ini jenis teater yang mana, itu kalian bisa menjelaskan dalam tulisan, ya. Akar katanya ini ke jenis yang mana drama yang kalian analisis. Jadi seperti itu. Oke, ini terkait dengan materi sekilas yang saya sampaikan di apresiasi drama. Kita sekarang mencoba masuk ke abstraknya. Sama ya, itu harus bisa diperhatikan, semuanya mengikuti template sama seperti yang sosiologi tadi, ya. Ini ada fokus, ada tujuan, ada rumusan masalah. Walaupun kadang pengemasannya memang tidak seperti makalah, rumusan masalah titik 2 1 enggak seperti itu. Kadang memang dibuat blur karena bentuk abstrak itu ringkas, bentuk artikel itu ringkas, ya. Yang jelas nanti ada satu kan bentuknya satu paragraf ini loh. Katakan gini, ini ya, satu paragraf gini dan ini kata kunci, ya. Nah di sini itu semua menjadi satu kalimat, diambil semua, dua baris itu dimasukkan ini semua elemen ini, itu harus ada. Next, habis cewek ya tadi, cowok, cewek sekarang. Siapa kamu? Ini. Ami. Oke, Ami. Judul saya Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Apresiasi Drama Sang Pemikul Tandu.
Pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam pembentukan kepribadian peserta didik. Melalui pembelajaran apresiasi drama, nilai-nilai moral dan sosial dapat ditambahkan secara efektif. Drama Sang Pemikul Tandu menggambarkan kehidupan masyarakat yang penuh tantangan, namun tetap menonjolkan sikap pantang menyerah, kerja keras, dan juga gotong royong. Pembelajaran apresiasi drama ini memberikan peluang untuk peserta didik memahami nilai-nilai positif yang terkandung dalam cerita serta merenungkan relevansinya atau manfaat dengan kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau mengelompokkan dan menganalisis pengaruh pembelajaran apresiasi drama dengan judul Sang Pemikul Tandu terhadap pembentukan karakter peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui kegiatan ini peserta didik lebih mudah memahami nilai-nilai moral. Untuk kata kuncinya adalah apresiasi drama, Sang Pemikul Tandu, dan nilai moral. Oke, wilayah kependidikan ya, masuk ke wilayah pendidikan ya artikelnya ya. Karena tadi menyebut, sama, coba baca dulu. Digarap wilayah pendidikan atau digarap yang mana? Biar kita tahu. Oke, siapa namanya? Nurkhalidah Hanum. Oke, Hanum. Judulnya Kajian Semiotika Teater Pertunjukan Drama Sang Pemikul Tandu karya Gepeng Nugroho. Abstrak, penelitian ini menganalisis tanda-tanda semiotika yang terdapat dalam pertunjukan drama teater Sang Pemikul Tandu karya Gepeng Nugroho. Tujuan dilakukannya penelitian adalah mendeskripsikan tanda-tanda semiotika yang terdapat di pertunjukan teater Sang Pemikul Tandu. Metode penelitiannya kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu analisis dan mengamati melalui media YouTube, kemudian mendeskripsikan hasil data. Penelitian ini menggunakan teori Roland Barthes yaitu makna, denotasi, dan konotasi. Roland Barthes ya. Dari hasil analisis yang dilakukan, terdapat beberapa tanda-tanda berdasarkan teori Roland Barthes, yaitu makna denotasi dan makna konotasi. Drama teater ini menggambarkan adanya pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat, perjuangan perubahan di masa lalu hingga zaman sekarang, serta ketidakadilan. Hal ini yang menjadi salah satu alasan peneliti memilih untuk mengkaji semiotika dalam drama teater Sang Pemikul Tandu adalah untuk mengetahui lebih dalam apa saja makna yang terkandung melalui kajian semiotika di dalam drama tersebut. Oke, dua naskah tetapi tidak sama cara pengerjaannya. Satu dibawa ke wilayah pendidikan, penelitian pendidikan, yang satu ke wilayah semiotik, ya, wilayah bahasa. Nah, ini beda. Nah, berarti masih bisa satu naskah satu di wilayah sastra nanti misalnya. Nah, kan bisa, nggak sama. Makanya ketika dulu bertanya, Pak, ininya sama gitu. Sebenarnya ya nggak apa-apa, tapi kadang pertanyaan begitu munculnya ternyata garapannya bodoh gitu loh ya. Pertanyaannya itu mengacunya ke sana. Lah kalau seperti ini sebenarnya kan walaupun sama ya, karena mereka tidak kerja sama dan tidak mau kong kali kong, ya hasilnya kan berbeda. Yang diajukan satu semiotik, satunya ke pembelajaran. Ya. Nah, jadi seperti itu. Lah untuk metode dan lain sebagainya nanti disesuaikan dengan jurnalnya, template-nya ya. Nah, kalau di pembelajaran pasti itu ada template, karena di pembelajaran itu pasti tertib. Ya, kalau di sastra kadang longgar, kalau di bahasa kadang juga longgar. Ya, kalau di pembelajaran itu tertib, pasti ada metode. Ya, karena nanti bagaimana mengetahui ya hasil yang diteliti ini bisa ada impact atau ada korelasi atau hasilnya ini bisa diterapkan untuk menilai karakter siswa didiknya, kan harus ada metode yang jelas. Nah, makanya itu pasti kalau pembelajaran pasti ada
metode di situ. Kamu menggunakan metode apa untuk menilai karakternya, ya, lah itu harus dimasukkan. Oke. Satu lagi, cewek, cowok, Mas Hanif, silakan. Sudah dikirimkan ke kamu? Sudah, ya. Nah, cuma mengcross check aja, kadang kirim ke PJ, kadang nggak dikirim. Munarat kadang kadang. Judul jurnal saya analisis nilai kemanusiaan dalam Ludruk Sogol Pendekar Sumur Gemuling. Abstrak Ludruk Sogol Pendekar Sumur Gemuling merupakan karya seni pertunjukan yang kaya akan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam analisis ini, tema solidaritas ditonjolkan melalui interaksi karakter yang saling mendukung dalam menghadapi tantangan. Keberanian para tokoh dalam memperjuangkan kebenaran dan melindungi yang lemah menggambarkan esensi perjuangan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dialog yang cerdas dan penuh makna membawa penonton untuk merenungkan peran mereka dalam komunitas serta pentingnya saling menghormati dan membantu satu sama lain. Di samping itu, pengorbanan yang ditunjukkan oleh karakter utama memberikan dimensi lebih dalam terhadap pemahaman nilai kemanusiaan. Pengorbanan ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga emosional, mencerminkan kompleksitas hubungan antara manusia. Melalui elemen-elemen tersebut, Ludruk ini berhasil mengajak penonton untuk meresapi pentingnya empati dan rasa tanggung jawab sosial. Dengan demikian, Sogol Pendekar Sumur Gemuling tidak hanya sekedar hiburan tetapi juga sarana refleksi tentang nilai-nilai luhur yang harus dijunjung dalam kehidupan bermasyarakat. Kata kunci Sogol Sang Pendekar. Kurang kata kuncinya. Kata kunci itu 3 kata atau sampai 5 ya maksimal. Nah, itu walaupun beberapa kata itu masuk 1 kata kunci karena 1 frase. Ya. Nah, gitu. Nanti Sogol itu kan tadi juga disebut ya di abstrak lah. Coba dipikir, dicari yang sekiranya nggak ada di abstrak tadi sehingga lebih maksimal. Ya, jadi kayak gitu. Tuh cukup untuk hari ini. Yang tidak diminta membaca berarti sedang mendapat rezeki. Ya, jadi kayak gitu ya. Tuh nanti dikirimkan ke Mas PC ya. PC Wali Kota. Mas PC ya. Mas PC sekarang Mas Yuwafa, kemarin juga PC tapi yang aktifkan Dewi lah. Sekarang nanti bisa minta bantuan ke yang lain kalau memang butuh, tapi kalau saya rasa untuk mengumpulkan dan mengirimkan ke saya gitu kan ya simple ya, sederhana ya. Biar nanti saya tahu progresnya. Ini disampaikan lagi kepada teman-temannya permasalahannya. Yang bermasalah itu yang siapa ya, yang nggak mau memperbaiki trouble dirinya itu siapa, nah, gitu ya. Ini kebetulan yang sering trouble ini depan sama belakang ya, ini harus diperbaiki ya, depan sama belakang ini ya. Kadang nggak ada apa-apa, maru nggak ada kabar, terus mana mosok ya wis gede kadek ditakoki kabar, terus gimana kabarmu, baik-baik saja Pak, gimana KRS-mu, mosok ya tak takoki ngono terus rek ya. Jadi semakin besar semakin dewasa, apalagi sudah punya tanggung jawab loh ya Mas. Masa ya nanti murid-muridnya diajari kayak gitu ya gak baik loh ya. Karena kamu guru, terus Yuwafa guru. Produknya ini ya mencerminkan dirinya ya. Kalau kamu membiasakan diri gini, nanti muridmu ikut bolos semuanya loh. Ya, nanti imbasnya ke kamu sendiri. Bahaya. Tanggung jawabnya besar. Seorang mendidik itu tanggung jawabnya besar. Kita harus bisa menyampaikan kalau baik itu baik, kalau buruk itu buruk. Ya. Jangan sampai ketika ngajar kamu bolos begini loh ya. Itu nanti ngimbasnya ke kamu sendiri. Jangan ya Yuwafa ya, jangan ya. Ya. Jadi harus kalau ngajar ya, kalau memang orang yang bulas ya pas bulas aja, nek ngajar jangan bulas. Jangan mengajari bulas. Nah, karena itu nanti misalnya yang kamu ajarkan itu diterap muridmu ke kehidupannya. Nah, itu berarti kan jadi jariahmu. Nek api, nah nek pas elek. Ya masuk kalian menabung keburukan, rek.
Nah, gitu loh. Jadi kalau pas ngajar, nek biasanya buruk, ayo ditahan, disampaikan yang baik. Jadi gitu. Mengubah karakter itu memang gak mudah. Mengubah kebiasaan itu memang gak mudah. Ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa. Ya kan? Belajar. Belajar itu bagi umat muslim dari lahir sampai meninggal. Oke? Bisa dipahami ya itu ya. Jadi walaupun sudah guru, walaupun sudah dosen, walaupun sudah apapun, sudah tua, tapi belum mati ya sih wajib. Ya, paham ya? Dilawan, dirinya dilawan ketika kuliah. Ya Mas ya, Mas ganteng. Lebih aktif sedikit, sudah bagus. Kamu sering masuk, sekarang bagus. Tinggal nanti ikut aktif setelah ini ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa